bahas masalah yang sering terjadi di tempat tongkrongan. Ya ketemu berbagai orang, karakter, sifat, bahkan level. Kenapa anak bocah serah seneng karo bocah kuliah? Sakjane aku ya rada pandangan arep kuliah. Tapi sebagian wong ini ya nek serah seneng karo bocah kuliah ya nganggepe dia beranggapan ya lulus kuliah ki masih cari kerja ya, masih banyak orang yang nganggur, padahal dia sarjana. Entah apa yang terjadi di otaknya, entah dia itu udah dicuci otaknya ya. Sekarang gini aja, akhir tahun 2023 kemarin ya saya jujur merasa direndahkan ya, karena saya privilege itu semua dengan achievement pencapaian saya itu campur tangan orang tua saya. Asal dia tahu jumlah kegagalan saya itu lebih dari mereka sebenarnya, dan dia tidak tahu saya itu sebenarnya seperti apa. Maka dalam rangka untuk membuktikan untuk orang-orang yang terlalu banyak bacot, terlalu banyak saya membuktikan di titik ini saya terjun di dunia bisnis ya, dengan pola habit yang begitu keras. Bangun jam 3 pagi setiap hari ya, betul-betul jam 3 pagi sampai jam 9 malam full tak saya hancurkan, dan berbuah hasil pada September sekarang 2024 ya, walaupun belum terlalu dianggap kalau dalam segi nomina itu belum jadi miliarder ataupun konglomerat ya, tapi pencapaian saya sanggup membuktikan kepada mereka saya bisa membayar kuliah saya dengan jualan saya bisa membeli apa yang saya miliki, apa yang saya inginkan dengan tangan saya sendiri. Kata-kata yang paling saya ingat ya, anak yang dewasa, anak yang benar-benar dia mandiri adalah yang bisa berdiri di telapak kakinya sendiri. Oke, sekarang saya mau bertanya kepada mereka, apa sih keproduktivitasan dia dalam menjadwalkan agenda harian? Apakah semua tugas mereka sudah laksanakan? Berapa deadline dalam sehari? Saya sudah bisa menyeimbangkan tentang kebutuhan dasar, manajemen keuangan, manajemen waktu, manajemen pikiran ya. Dari mulai saya mencuci baju saya sendiri, dan saya makan tertib 4 kali sehari dengan jam yang tepat, saya belajar dengan tepat waktu, dan saya pun penuh dengan aturan. Sekarang mereka yang duduk di tongkrongan yang membahas tentang masa depan ya, dia hanya berkhayal tentang seolah-olah dia akan berhasil dengan menantikan ke hari keberuntungan. Pentingnya menghindari orang yang problematik ya, membuat saya resah.
karena energi mereka itu mau nggak mau kita akan serap. Ya rencananya saya ke depan ya akan membuat beberapa konten ya. Saya tujuannya bukan karena flexing, dimana saya berguna untuk sesama, yaitu saya akan membuat beberapa konten, entah itu tentang musik, tentang exercise workout ya, dunia gym, gimana membentuk hipertrofi otot. Nanti yang ketiga adalah bisnis ya. Saya jujur tidak keberatan ya, tidak menganggap mencari uang itu suatu hal yang susah. No, saya bisa menggapai sesuatu apa yang saya inginkan dengan konsep interdisiplin. Saya mau jadi juara kelas, saya tahu caranya. Saya mau jadi musisi, saya bisa. Saya mau jadi apapun, tinggal niat saya. Berketepatan dengan mempelajari tentang seperti apa algoritma konten ya. Nanti juga saya manfaatkan waktu itu untuk mempelajari digital marketing. Jadi untuk beberapa poin, kalau untuk bisnis saya akan menjelaskan beberapa golongan 1% dan 3% seperti apa sih orang 1% itu. Ada dua, yang nomor 2 golongan kiri dan kanan. Ada 3 hukum law attraction yang membahas tentang energi. Itu kita mempelajari pola semesta itu bekerja seperti apa ya, vibrasi. Ada 4 intuisi, kelima interdisiplin, keenam bisnis ya. Bisnis itu sendiri ya, itu tahap-tahap dari kita melakukan suatu perjalanan panjang, yaitu adalah menjadi pengusaha. Itu suatu perjalanan panjang ya, kita harus melewati level by stepnya. Kita nanti akan mempelajari marketing, ide, networking, dropship, personal branding, dan lain-lain. Ke-8 adalah pengaruh spiritual terhadap kesuksesan kita. Nah, untuk saya menjelaskan tidak ada persiapan, jadi tidak sesuai dengan batasan diskusi ya. Intinya sekolah itu penting untuk membuka cakrawala berpikir, dan juga yang terpenting kita menyerap energi orang yang memiliki level tinggi. Yaitu pentingnya kita nanti akan saya bahas tentang high value